Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Wahyu Argunyansa, kelas C, NIM 19170191041041738. Saya ingin membahas tentang materi tentang perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Langsung saja ke pembahasan yang akan saya bahas. Tujuan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor-faktor fisiologi, sosial dan budaya, secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada suatu kelompok masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi beragam konsumsi pada dua atau lebih kelompok masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukur-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini, hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukan apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru seperti lokal, yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran lokal global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasaran memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal yang beragam. Keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut atau bisa dibilang lokal dan global. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Itu pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satu kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakilkan oleh perusahaan luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluas batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh Indonesia cenderung gemar mencoba produk-produk dalam kutip asing yang tak kenal di tempat yang jauh dan berbeda, memperoleh ekspor dan kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagai besar pengalaman konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka tinggal dan bekerja mereka di negara asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para
Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pemilihan barang mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tersebut berhubungan langsung dengan negara tertentu. Secara umum, banyak konsumen menghubungkan Prancis dengan anggur, mode busana, dan parfum, serta berbagai produk kecantikan yang lain. Italia dengan pasta perencanaan busana, furnitur, sepatu, dan mobil sport. Jepang dengan kamera dan konsumen elektronik, dan Jerman dengan mobil, alat-alat perkakas, dan permesinan. Terlebih lagi, konsumen cenderung mempunyai sikap atau kegemaran bahwa barang tertentu harus dibuat di negara tertentu. Sebagian tambahan terhadap persepsi tentang pemikiran suatu produk berdasarkan negara pembuatannya adalah bahwa beberapa konsumen mungkin menghentikan pembelian suatu produk di negara tertentu disebabkan oleh perasaan benci mereka terhadap negara tersebut. Sebuah penelitian tentang isu ini menemukan bahwa konsumen yang animosity-nya atau bisa dibilang perasaan bencinya tinggi di RRC memiliki lebih sedikit produk Jepang dari konsumen yang animosity-nya rendah. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang menjajah sebagian wilayah Cina. Meskipun beberapa konsumen Cina mungkin memutuskan bahwa Sony adalah merek yang berkualitas tinggi, atau preferensi dari produk itu sendiri mungkin sangat positif, mereka walau bagaimanapun juga menolak bahwa produk yang dibuat di Jepang ke rumah mereka. Analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menemukan bagaimana memasukkan pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau cross-cultural consumer analysis. Analis konsumen secara lintas budaya ini adalah perusahaan yang menunjukkan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara suatu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung akan memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Efek waktu atau time effect. Saat ini akan memulai usaha baru di suatu negara, yang harus dipertimbangkan adalah pace of life atau ritme hidup yang berbeda antara satu negara atau negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat di kelas menengah negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global, terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur, dengan pendapatan per kapita $5.000 dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli buying power yang cukup besar.
Alkulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan perluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah dengan percaya bila suatu produk disukai oleh konsumen lokal atau domestik, kemudian semua orang akan menyukainya. Sudut pandang yang bias ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjualan jika produk ini disebarkan. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses untuk penjualan. Pertama, penjualan harus mengenal dengan seksama diri mereka, nilai-nilai, values, kepercayaan atau belief. Dan ada istiadat atau customs. Dan masyarakat yang baru untuk melakukan posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk mendapatkan penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam atau di bagian Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contohnya itu di Saudi Arabia tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya, dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluarkan. Strategi alternatif multinasional atau global versus lokal. Beberapa penjualan pendapatan bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip. Dibukukan standar penjualan. Oleh karena itu, semakin banyak yang dikerjakan dengan mudah. Contohnya itu mobil Exxon telah mengeluarkan $150 juta untuk memproduksi produknya, dan perusahaan menginginkan sebuah advertisement untuk memiliki pandangan perasaan yang sama tanpa memperlihatkan di mana 100 negara di dunia advertisement itu akan masuk. Menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek di dunia yang dihasilkan dikemas dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjualan produk dengan pasar yang meluas dengan sebuah word branding strategi. Contohnya itu Gillette, Estée Lauder, Unilever, dan Flat juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Pemasaran global yang adaptif. Dalam membedakan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi menyesuaikan iklan dengan nilai-nilai khusus kebudayaan. McDonald adalah contoh perusahaan yang mencoba melokalisir iklan di setiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan menggunakan perusahaan lokal. Kesalahan marketing atau kegagalan dalam pengertian perbedaan. Banyak marketer yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran efektif di suatu negara dan di negara lain, serta mencoba menentukan proses spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing.
Masalah produk, marketer internasional sering menolak untuk memodifikasi produknya untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Masalah produksi, ketika komunikasi dan konsumer di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat. Maksudnya budaya yang tepat dengan target masyarakat. Masalah harga dan distribusi, marketer internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kata-kata yang kurang enak didengar. Saya ucapkan sekali mohon semohon saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.